Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Olivia Roslia dan teman-teman saya yaitu Lita Agustina, Siti Hidayati, Uston Nawawi, dan Bayu Saputra. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang tujuan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi yang pertama adalah moral. Moral itu adalah aturan yang menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang berada di dalam masyarakat. Moral itu seperti etika, sikap, bagaimana cara kita bersikap dengan sesama. Moral itu selalu mengacu kepada baik buruknya manusia. Jadi tergantung bagaimana sikap dan etika mereka, begitu. Kemudian agama. Agama adalah peraturan dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk kita semua sebagai manusia bisa hidup dengan teratur, dengan damai dan terarah. Jadi kalau tidak ada agama, kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita asal melakukan sesuatu tapi itu tidak baik, itulah gunanya agama. Agama bisa memberikan arah, memberikan petunjuk kepada kita agar hidup kita teratur. Jadi, pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini adalah suatu proses guna untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membina sikap anak meliputi dasar-dasar keimanan, budi pekerti, ibadah, kebiasaan yang harus dilakukan dan diamalkan sesuai dengan agama dan tata cara sosial dan sesuai standar perkembangan anak usia dini. Jadi, tujuan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini adalah untuk meletakkan dasar-dasar keimanan mereka. Kemudian juga bagaimana cara bersikap, bagaimana cara akhlak mereka, akhlak yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, anak usia dini itu perlu dilatih sejak dini bagaimana cara mereka berinteraksi kepada masyarakat supaya nanti ketika sudah dewasa mereka tidak kaget begitu. Karena mereka belum pernah dilatih sejak dini. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa atau nanti sebagai ibu harus memperlihatkan atau menunjukkan sikap-sikap yang baik, yang terpuji supaya mereka mengikutinya, karena memang anak usia dini itu sangat mudah untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa, terutama yang dilakukan oleh ibu, karena mereka selalu dekat dengan ibu. Jadi kita bisa melatih kedisiplinan mereka juga, kemudian cara berinteraksi dengan baik. Nah, itulah cara kita untuk meningkatkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan mereka supaya mereka bisa memiliki akhlak yang baik. Oke, mungkin hanya itu dari saya penjelasan dari materi ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lita Agustina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 pada bagian kedua, yaitu kegiatan-kegiatan dalam aspek pengembangan nilai agama dan moral AUD. Untuk mencapai keberhasilan pembentukan kepribadian pada anak agar mampu mewarnai dengan nilai-nilai agama, maka perlu didukung oleh unsur keteladanan dari orang tua dan guru. Untuk tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran dalam bentuk kegiatan terprogram, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan. Yang pertama, kegiatan pengembangan nilai agama secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dan kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anak secara individual, kelompok, atau klasikal di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, kegiatan pengembangan agama secara tidak terprogram dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal seperti berdoa, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan,
pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Poin ke-B yaitu kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti pembentukan perilaku, memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi pertengkaran, dan lain-lain sebagainya. Poin ketiga yaitu kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berdoa, berpakaian rapi, berbahasa yang baik, gemar menolong, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, sabar, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, pengembangan nilai agama dan moral hendaknya dilaksanakan melalui kegiatan terintegrasi dan kegiatan khusus. Kegiatan terintegrasi berupa pengembangan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar. Sedangkan kegiatan khusus merupakan program kegiatan yang pelaksanaannya tidak dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu bagian 3, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dalam melaksanakan program pembentukan perilaku melalui kebiasaan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. Yang kedua, guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku dapat dijadikan contoh teladan bagi anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya. Nah, yang kedua yaitu dalam memberikan tugas kepada anak agar usahakan berupa ajaran dan perintah dengan bahasa yang baik agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru, yaitu memberikan rangsangan, motivasi, dan bukan pelaksanaan. Yang apabila ada anak yang berperilaku berlebihan, hendaknya guru berusaha untuk mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir yaitu terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru adalah sebagai pembimbing dan bukan penghukum. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan ditambahkan lagi oleh teman kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi pengembangan nilai agama dan moral. Terdapat dua buah faktor yang mendominasi terhadap proses perkembangan anak usia dini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor dalam diri anak yang akan mempengaruhi arah perkembangan moralitasnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang akan ikut berpengaruh pada perkembangan moralitasnya. Kedua faktor tersebut saling bertaut antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Sebab seorang anak terlahir sebagai pribadi mandiri yang akan bersosialisasi dengan lingkungannya. Menurut Burns, dalam Pranoto mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Selanjutnya, siapa saja yang berperan penting dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak usia dini? Terkait dengan pengembangan moralitasnya, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal, seperti pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, dan pengembangan sosial. Menurut Hidayat 2015 1.61, pembentukan karakter pada diri seorang anak didapatkan pada lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat memberikan pengaruh pada karakter seorang anak. Selain keluarga, lingkungan terdekat seperti tetangga atau teman sebaya juga akan memberikan pengaruh yang
cukup signifikan dalam pengembangan moral seorang anak. Pembentukan karakter dalam rangka pengembangan moralitas seorang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengalaman dan bimbingan mengenai nilai agama dan moral. Selain itu, seorang anak juga akan mendapatkan contoh atau role model yang diberikan oleh gurunya melalui berbagai media pembelajaran, sehingga anak akan mendapatkan gambaran dan contoh bagaimana harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku. Kesimpulannya, pengembangan nilai agama dan moral adalah satu proses atau sebagai upaya meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak yang meliputi dasar-dasar keimanan, budi pekerti dan ibadah, dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dan diamalkan sesuai dengan agama dan tata cara sosial dan sesuai standar tingkat perkembangan anak usia dini. Nah, hanya itu yang kelompok saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.